lagi kita di Ngobras, ngobrol asik bareng sahabat. Kali ini kita akan membahas tentang tema guru gaul. Di SMK Pawiatan banyak sekali guru-guru yang gaul nih guys. Dan salah satunya nih yang ada di depan kita. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi, Bu Nur. Namanya ini Bu Uci. Ya, Bu Uci. Kenal dong siapa Bu Uci. Nah, ini nih profilnya seperti ini. Beliau ini lahir di Surabaya 11 Januari 1971. Ya. Baik, kita ngobrol-ngobrol ya dengan Bu Uci yang terkenal nih dengan sosoknya yang gaul dan sangat disukai oleh murid-murid. Bu Uci sudah berapa lama nih menjadi guru di SMK Pawiatan? Kalau saya sih sudah lama, Bu Nur ya. Sudah sejak tahun 97. 97, Iya. wow luar biasa sekali. Ya, Bu Nur Lama masih berarti. kecil, Bu Nur itu paling. Oh, enggak, saya sudah kuliah. Oh, kuliah Sudah ya, Bu? kuliah, Oh, iya, 97. iya. Ya, kalau sama anak-anak mungkin seumuran dengan ibu-ibunya ini. Iya, seumuran dengan ibu-ibunya. Terus apa sih yang mendorong ini Bu Uci untuk menjadi seorang guru? Awalnya sih saya tidak suka ya seorang guru. Sosok seorang guru setelah saya SMA baru muncul itu namanya. Ingin saya itu jadi guru. Panggilan hati. Panggilan hati. Terus waktu kuliah ya udahlah, saya pengen jadi pengen kuliah di jurusan yang mudah sekali, dan jurusan itu memang saya suka. Nah itu saya terinspirasi dengan guru saya waktu di SMA dulu. Guru bahasa Inggris ini enak, ngajarnya cuma bahasa Inggris kok. Itulah saya baru terinspirasi untuk menjadi guru. Padahal kalau saya lihat nih ya, Bu Uci itu kan bagus nih fashionnya nih. Ya pastinya nih ya, penampilannya juga oke lah. Kenapa harus jadi guru? Kenapa nggak jadi model aja gitu maksudnya? Kalau model sih kita minim ya tentang terutama nih tentang posturnya kurang kecil lah, saya harapnya gitu. Kalau Kurang langsing kurang maksudnya. langsing, iya. Oke, Bu Uci nih, kita kembali ke pokok bahasan kita ya. Menurut Bu Uci ini definisi gaul itu seperti apa sih? Kalau definisi gaul dari seorang guru, ini kayaknya kalau guru itu tentang kedekatan dengan anak-anak, Lebih bisa memahami siswa, siswa, ngerti bahasa siswa, itu yang dinamakan guru gaul. Itu mengikuti zaman kalau gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Yang pokoknya mengerti siswa, Ya, nggak killer ya? ya, Nggak enggak. killer. Dan nggak ditakuti sama siswa. Jadi kehadiran kita itu ditunggu ya, bahkan diterima dan ditunggu. Kalau misalnya kita nggak hadir, selalu ditanya, kemana nih gurunya nih, kok nggak datang nih, gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah sekarang kalau menurut Bu Uci itu arti kata profesional itu apa? Kalau profesional itu kan memang guru yang sudah berpengalaman yang banyak. Jadi banyak sekali pengalaman, mengikuti training-training, dan profesional mengajarkan apa ya, dengan kelas ini menguasai, itu namanya kelas. profesional. Iya. Nah, apa hubungannya kata gaul dengan profesional? Ya itu tadi yang menurut saya, kalau gaul itu kita mengerti bahasa anak mulai zaman waktu kita dengan zaman sekarang itu saya kira lain ya, tidak sama dengan waktu kita zamannya di SMA. Ya. Kalau sekarang kan banyak sekali kemajuan, nah kita mengikuti itu, namanya kita itu gaul. Istilahnya mengerti lingkungan di zaman sekarang itu seperti ini. Kalau dulu guru itu kan identik dengan sosok yang lugu gitu ya, mohon maaf nih, lugu, Ya. kacamata, Nah. terus bersanggul. Nah, Ya. pokoknya hal-hal yang bersifat, mohon maaf, bersifat kuno itu dulu melekat pada sosok guru. Ya, Tapi betul, sekarang betul. sudah berubah nih. Ya. Sudah harus bisa menginspirasi siswa, harus membuat siswa itu betah Tinggal di mengikuti, kelas. ya, Ya. mengikuti pelajaran atau tinggal di kelas, dan membuat siswa itu bisa menerima pelajaran kita itu dengan baik gitu Ya, ya. apalagi nih Bu Nur, kalau bahasa Inggris itu ditakuti nih sama siswa. Nah, Aduh, ini siswa gurunya. ya nggak Nah, bisa ya. itu mesti takut sama bahasa Mesti Inggris. takut bahasa Inggris. Saya nggak bisa karena saya bukan orang Inggris. Nah, Timur. bagaimana Kan Inggris Inggris Timur. Timur, Madura.
Jadi kita itu harus gimana ya, tentang penampilan juga itu merangsang siswa itu suka dengan kita, melihat penampilan kita juga sudah suka, apalagi nanti pelajarannya. Diajak nyanyi juga ya bahasa Inggris ya. Pasti, Wah, pasti. pasti itu anak-anak suka itu kalau Pasti. diajak nyanyi-nyanyi. Jadi kita juga bisa menghibur tapi juga menyelipkan pendidikan Kan gitu bahasa ya. Inggrisnya. Oke. Nih kayak gini nih yang namanya guru gaul nih. Biar tidak monoton ketika mengajar di kelas ya kita menyelipkan hiburan-hiburan yang Ya. sekiranya disukai nih sama anak muda. Luar biasa ini. Nah sekarang kalau menurut Bu Uci nih, siapa sih guru yang menginspirasi Bu Uci untuk bisa jadi seperti ini sekarang ini? Guru di SMK Pawiatan. Oh, Selain guru tadi di kalau SMK guru SD ya, kalau di SMK Pawiatan guru yang bisa menginspirasi siapa? Ada nggak? Guru yang menginspirasi mayoritas kita di guru-guru yang di Pawiatan sih semuanya bagus-bagus ya. Semuanya sudah mengikuti Dengan ciri dan dengan keunikan ciri masing-masing. ciri dan keunikan masing-masing. Kalau Bu Nur nih ciri khasnya seperti ini. Kalau Pak ini seperti ini. Nah, gitu. Saya kira sudah bisa semuanya mengikuti zaman anak muda sekarang. Oke. Sekarang kalau seandainya nih, ada nggak guru idola di SMK Pawiatan menurut Bu? Tadi kan menginspirasi, sekarang yang idola ada nggak? Ini idola saya atau idola anak-anak ini? Idolanya Bu Uci dulu. Waduh, kalau idola saya siapa ya? Apa ya? Semuanya idola sih menurut saya. Juga bapak-bapaknya, ibu-ibunya, semuanya bagus dan mengidola. Bukan dari saya saja, anak-anak juga sekiranya bisa mengidolakan. Anak-anak juga bisa mengidolakan gurunya masing-masing. Oke, ini saya kasih tunjuk nih ya tentang cuplikan anak-anak ketika ditanya bagaimana sih sosok guru gaul dan siapa guru gaul itu menurut mereka. Kita lihat ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Perkenalkan diri dulu, namanya siapa dan dari kelas mana? Perkenalkan, nama saya Nisa Anggraini dari kelas 12 ATKP 1. Ini aku punya pertanyaan nih. Menurut kamu guru gaul itu seperti apa sih? Guru gaul itu menurut aku gurunya itu kalau lagi nerangin di kelas itu gak ngebosenin, terus pelajarannya mudah dimengerti, terus pakai bahasa yang biasanya anak-anak pakai juga. Oh gitu ya. Kalau guru paling gaul di SMK Pawiatan ini menurut kamu siapa ya? Bu Nuraini. Oh ternyata guru gaul menurut Kak Nisa adalah Bu Nuraini. Terima kasih Kak Nisa. Terima kasih. Halo, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan diri dulu, namanya siapa dan dari kelas mana? Perkenalkan, nama saya Alvin Nurrohim, saya dari kelas 11 M3. Aku punya pertanyaan nih. Menurut kamu guru gaul itu seperti apa sih? Bagiku sih menurut guru gaul sih seperti yang asik, terus yang bisa membuat bercanda murid-muridnya atau yang diajarinya gitu. Seperti itu. Oke. Jadi kalau buat main game itu, jadi gurunya seru ya. Kalau gurunya bisa main iya, game gitu. seperti itu. Oh, ini aku punya pertanyaan kedua. Guru paling gaul menurut kamu di SMK Pawiatan siapa? Banyak sih, banyak. Contohnya sih yang pertama Arifan, terus yang kedua Pak siapa Pak rambutnya panjang tuh Habibie. Nah, terus yang ketiga tuh banyak sih guru tuh. Oh, ya. Jadi di SMK Pawiatan ini banyak banget guru gaul ya. Ya banyak banget. Terima Hampir semuanya, hampir Iya. semuanya. Terima kasih udah Ya, terima kasih. udah mau diwawancarain. Oke. Ini tadi cuplikan ya Nana. Pasti mereka punya idolanya masing-masing nih tentang guru gaul. Tapi kalau menurut saya nih, sosok guru gaul itu ada di Bu Uci. Bener nggak? Ya, dari penampilan, dari cara dia ngajar, itu tidak hanya sekedar memberikan materi, tapi Bu Uci ini juga mengajak anak-anak itu supaya menyayangi bahasa Inggris dengan cara apa? Suka nyanyi. Iya. Nah, dan Bu Uci ini nggak pernah marah. Orangnya ini nggak pernah marah ini. Orangnya sabar, keibuan, tapi juga berjiwa muda. Oh, sudah lama loh, dari 97 loh ngajar. Apa nggak lama itu? Nah, sekarang kita kembali ya Bu Uci ya, Iya, dengan iya. pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu kan. Sebenarnya Bu
Bu Uci ketika menjadi guru gaul ini apakah sebagai bentuk adaptasi Bu Uci caranya mendekatkan diri ke siswa atau memang dari sononya nih memang sudah gaul seperti ini? Kalau saya sih memang suka style yang seperti ini ya, terutama satu biar anak-anak tidak bosan dengan Oke. pelajaran-pelajaran yang sudah sulit di sekolah, sudah memikirkan sekolahnya sulit. Nah, kita sebagai guru tampillah yang fresh gitu loh. Jangan bikin bosen. Iya. Pelajarannya susah, tugasnya banyak, gurunya ngebosenin lah, enak sekali. Iya. Ya. Paling tidak lah ada make up tipis-tipis lah untuk bu guru. Nah, itu kan biar kita membedakan mana yang guru, mana yang siswa. Iya. Oke, sekarang yang kedua ini. Kira-kira ketika kita menjadi guru gaul nih, kemudian style kita ini udah, apakah itu akan mengurangi wibawa seorang guru menurut Bu Uci? Kalau menurut saya enggak sih, Enggak ya? enggak. Karena itu hanya mendukung saja. Bagaimana kita cara menguasai materi? Kalau kita siap, tinggal kita dukungannya yang mana? Tentang baju, tentang bahasa, tentang kedekatan dan lain itu hanya lengkap saja. Justru kalau menurut saya, dengan style yang menarik, itu bisa membuat siswa itu semakin semangat untuk belajar. Ya, Kalau betul. menurut saya sih, dan itu mungkin juga diamini oleh seluruh siswa nih yang ada di SMK Pawiyatan. Jadi kita sebagai guru jangan stylenya itu jangan jadul, jangan ya. monoton, jangan bikin bosen ketika anak-anak itu belajar, betul begitu ya. Betul. Jadi nggak akan mengurangi kewibawaan seorang guru, yang penting kita tetap mainnya dari hati, karena Iya. guru itu kan dari hati ya, Bu Iya, Uci ya. iya. Oke, kita lanjut ya dengan pertanyaan berikutnya. Menurut Bu Uci itu anak yang gaul itu gimana? Siswa maksudnya. Iya, siswa yang gaul itu apakah selalu up to date dengan ilmu pengetahuan ataukah kurang up to date dengan apa namanya penampilan dan lain sebagainya? Menurut Bu Uci gimana? Kalau gaul itu anak yang pinter mengikuti zaman ya. Mengikuti zamannya sekarang lagi belajar apa? Lagi yang innya itu di pelajaran Di saat itu ini apa? apa? Di saat ini apa? Itu menurut saya yang anak gaul dan mengikuti zaman. Jadi dia selalu up to date Up to segala date, informasi. iya, informasi. Apalagi sekarang informasi itu cepat sekali sekali. tersebar dengan medsos. Ya, intinya kan sekarang sudah canggih, jadi sebelum kita kasih pun informasinya kalau mereka sudah lihat tahu. pasti mereka Pasti sudah sudah bisa tahu. kadang-kadang malah kita itu selangkah lebih apa ya, mereka itu selangkah Lebih lebih maju. maju daripada kita, dan kita harus mengakui, tidak boleh Iya. kita itu terlalu karena saya guru saya lebih pintar, enggak, Enggak. sekarang bukan seperti Iya. itu ya. Nah itu catat itu guys. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, pernah nggak sih ketika kita ngajar itu kita guyon gitu ya, tapi garing, kita sudah berusaha semaksimal mungkin kita guyon tapi anak-anak itu nggak ada yang tertawa, itu karena apa sebenarnya? Karena guyonan kita yang garing atau mereka dalam kondisi ngantuk sebenarnya? Oh iya sih kalau seperti itu. Apalagi kalau jam-jam bahasa Inggris itu di jam-jam yang terakhir. Terakhir Jam-jam terakhir konsennya sudah anak sudah keadaan lelah dari jam pertama sampai jam ke-7, apalagi sudah lelah. Tadi jam pertama sudah matematika, sudah bahasa Indonesia, aduh lelah di bahasa Inggris di jam-jam terakhir itu. Terakhir. Jadi kita bagaimana caranya menghidupkan suasana itu tadi. bawaannya paling bayangannya dia sudah nasi, Jual nasi mau pulang, lelah, ingin ngantuk. tidur. Nah, gimana cara kita ini supaya menarik gitu ya, supaya menarik dan tidak membosankan? Berarti kita harus punya trik nih. Karena setiap siswa itu, setiap kelas itu pasti punya keunikan sendiri gitu ya. Nah, oke. Sebagai pendidik nih, Bu Uci, apakah menjadi guru gaul itu bisa membuat ilmu yang kita sampaikan ke siswa itu lebih cepat diterima atau enggak kalau menurut Uci? Menurut saya sih cepat diterima karena itu senang dulu. Anak itu yang pertama senang dulu dengan penampilan kita. Kalau itu senang dengan penampilan kita, otomatis dia akan mendengarkan dan menghargai kita. Menurut saya seperti itu. Kalau sudah senang dengan kita, apapun yang kita sampaikan Pasti diterima. nah, pasti. Apalagi kita berikan, kalau belajar itu kita berikan dengan trik-trik yang membuat mereka itu senang. Iya. Dengan apa ya, kuis, Kuis dengan menyanyi. menyanyi, ya. Dengan guyonan-guyonan yang up to date, yang membuat anak itu senang ya. Nah,
secara otomatis materi yang kita sampaikan pasti akan Sampai. tersampaikan, iya, tercapai ke anak ya. Oke, oke. Ini ada pertanyaan yang agak sedikit serius nih. Apa sih pesan Bu Uci, kan termasuk guru, bukan guru tua loh ya, Iya, iya. tapi guru senior nih gitu. Apa sih pesan yang ingin disampaikan Bu Uci sebagai guru senior kepada guru-guru Teman-teman guru. iya yang masih baru memulai ya, melangkah di SMA? Ini pesan ya untuk guru-guru yang masih muda, kalian harus menjaga penampilan terutama supaya kita disenangi untuk pelajarannya. Paling tidaklah kita ada make up tipis-tipis tidak masalah, karena itu guru ya, kita seorang guru. Jangan kita poloskan, aku polos, aku tidak suka make up yang tipis-tipis, jangan seperti itu. Harus, memang itu tuntutan, memang harus kita agak apa ya, agak berbeda dengan siswa. Dalam Tanda petik, iya. Kita ada make up sedikit, kemudian baju juga kita harus update ya. Lagi yang tren ini apa, cuman saya enggak menyalahkan uniform yang di sekolah ya. Tetap begitu kita pakai yang style yang lainnya. Misalnya di kerudungnya atau di sepatunya. Kalau memang uniform ditentukan di sekolah, kita pakai aja. Kita ikuti, cuman dengan yang lainnya, mungkin dengan jilbabnya, kita pakai warna yang lain. bahkan mungkin sedikit Aksesoris, mulai dari kalung gelang mungkin ya, supaya dari sepatunya agak itu beda. memang harus di apa ya, dibuat rapi lah, buat bagus, buat bersih, jangan sampai sepatunya Ya. kungel dan sebagainya. Terus satu lagi Bu Nur, kita Ya. harus kelihatan wangi ya daripada anak-anak, karena anak-anak pulang dari olahraga baunya seperti ini lah, kalau kita masuk kita kan ada bau harum, itu anak-anak juga apa ya, merefresh anak-anak. Waduh, baunya enak, segar. Terus muridnya baunya enggak enak, gurunya enggak bau, aduh kasihan nanti anak-anaknya. Ya, nih. Ini pengalaman nih. Jadi pernah nih Bu Uci ngajar di suatu kelas, ketika olahraganya itu mendekati jam istirahat. Ketika sudah istirahat nih ngajar nih. Nah, posisi kelas kan pasti aromanya itu luar biasa Iya. nih. Nah, kalau kita tidak seperti yang Bu Uci katakan tadi, wah hancur nih. Pasti juga pembelajaran juga tidak akan bisa Kacau, berjalan dengan iya. baik gitu ya. Jadi kita harus bisa memberikan contoh, karena seorang guru itu kan memang harus ingarso sungguh. Kita harus bisa memberikan contoh gitu ya. Ya gaul-gaul dikit gak apa-apa lah. Yang penting bisa membuat anak itu tidak bosan melihat kita. Kan ini contoh yang baik, supaya mereka juga bisa berpenampilan yang sedikit gaul dan bagus gitu ya. Kemudian kalau kita misalnya belajar bahasa Inggris dengan cara nyanyi, boleh lah. Boleh. Gitu ya. Karena apa? Karena pembelajaran kan sekarang dalam kurikulum merdeka kan kita tidak hanya sekedar memberikan materi, tapi harus mengajak anak Betul. bermain, kemudian juga memberikan kesempatan anak untuk Ya. ini loh cara belajar yang mereka Iya. inginkan. Nah, itu Dan kalau catat bahasa itu. Inggris itu kita dituntut untuk conversation yang ringan-ringan saja, percakapan yang ringan-ringan saja. Jadi anak itu tidak akan takut lagi untuk ngomong bahasa Inggris dengan teman, dengan guru, atau saya hello, how are you today. Itu juga percakapan yang tidak sering diucapkan, tapi memang harus dilatih. Ya, oke. Karena kadang-kadang anak itu jangan kan kalau disuruh berbahasa Inggris, kadang-kadang disuruh berbahasa Indonesia aja takut gitu. Susah, ya. Nah, akhirnya mereka menghindari pelajaran itu. Padahal itu kalau memang nggak bisa atau susah menurut kalian, itu jangan dihindari. Tapi bagaimana caranya supaya kita tuh mengenal. Kalau sudah mengenal pasti kita Kita akan suka. kita akan suka. Sama seperti Bu Uci. Bagaimana caranya supaya anak itu tidak bosan dengan pelajarannya? Ya, buat anak itu mengenal Bu Uci dulu. Anak itu tertarik dulu dengan Betul. Bu Uci. Betul Nah, sekali. dengan cara tertarik apapun materi yang kita sampaikan Pasti tersampaikan ke anak-anak. Ini ada lagi nih. Apakah menjadi guru gaul itu Bu Uci lakukan sama dengan Bapak Ibu guru yang lain, atau hanya ketika ngajar? Jadi guru berpenampilan gaul itu hanya Bu Uci lakukan ketika ngajar aja, atau ketika juga bersosialisasi dengan masyarakat? Bu Uci juga selalu berpenampilan gaul seperti ini. Kalau itu sih kita menyesuaikan ya dengan siapa Ya, kita. saya sih tahu, tapi ini perlu dijawab.
Kalau itu memang kita dengan siapa ya kita pergi, atau dengan keluarga, atau dengan teman-teman muslimah, atau dengan teman-teman tetangga, itu ya kita harus menyesuaikan. Masa kita mau keluar mau arisan aja sudah pakai syar'i, pakai baju yang ini kan enggak, kita menyesuaikan. Kalau mau arisan ya arisan, kalau waktunya kita tadabbur alam, ya kita tadabbur pakai Quran, ya kita harus pakai syar'i, kita harus menyesuaikan lah. kalau mau olahraga ya pakai baju kostum olahraga yang gaul dong pastinya. Iya, gitu. Oke, Bu Uci. Kira-kira pura-pura asik enggak sih jadi guru gaul ini? Enggak ya? Enggak, karena saya tahu nih Memang Bu Uci stylenya enggak. seperti ini. Stylenya seperti ini. Dari yang pertama saya kenal Bu Uci memang stylenya seperti ini dan selalu menginspirasi kita para guru-guru ini untuk supaya tidak membosankan ketika mengajar Betul, di betul. kelas. Dan ini juga bisa jadi contoh bagi teman-teman yang lain supaya tidak membosankan. Satu, penampilan juga oke. Kemudian kita juga harus menambah wawasan kita supaya tidak garing ketika ngajar di kelas. Dan yang ketiga, ya kita harus tunjukkan bahwa kita ini memiliki perilaku yang baik karena seorang guru adalah sebagai contoh bagi murid-murid kita. Ya, perlu diingat juga Bu Nur. Ya, Anak-anak ini sudah menerima pelajaran dari jam pertama, jam kedua, sudah bosan sekali. Apalagi nanti jam-jam terakhir, kalau gurunya maksud saya Tidak gurunya menarik. enggak menarik, enggak gaul, aduh, susah sekali itu diterima. ya, kalau nggak menarik, aduh, sudah pelajarannya Bosan. membosankan, gurunya membosankan. Nah, ini aduh, kayaknya tidur aja gitu anak-anak, kan pengennya tidur atau malah kelayapan. Nah, itu paling. Gitu. Nah, nih guys, ini adalah salah satu guru gaul yang ada di SMK Pawiatan. Kita sudah mengenal tadi lebih dalam. Bu Uci ini adalah guru bahasa Inggris di SMK Pawiatan yang mulai ngajar dari tahun 1997. Wah, lama sekali nih ya. Dan setiap kali penampilannya kita selalu ingin tahu, kira-kira Bu Uci sekarang tampil apa ya? Kira-kira Bu Uci sekarang. Nah, dan ini juga jangan salah nih, para guru-guru muda juga mulai menginspirasi, sudah mulai ingin jadi memadukan. Kalau seandainya memang uniform yang ada di sekolah itu seperti ini, kita bisa menambah dengan aksesoris Betul. yang penting tidak melupakan uniform yang sudah diberikan oleh sekolah. Oke, sahabat ngobras, itulah tadi sekelumit pembicaraan kita dengan Bu Uci, guru bahasa Inggris yang ada di SMK Pawiatan. Seru kan? Nah, siapa sih yang nggak ingin diajari oleh guru gaul seperti Bu Uci? Dan di SMK Pawiatan nih guys, banyak sekali guru gaul. Makanya kamu nggak akan rugi nih kalau kamu masuk ke SMK Pawiatan. Karena selain kita menerapkan pembelajaran yang sangat menarik untuk siswa, penampilan seorang guru juga pasti akan dilihat oleh siswa. Oke, selamat siang. Udah. Segmen 4. Iya, itu gimana? Itu kurang tak? Langsung nanti langsung dilanjutkan ya. Tak buka lagi aja nggak apa-apa ya. Bener. Ya. Langsung aja ya. Oke, nanti kamu ini lagi ya. Oke guys, kita tanya lagi nih kepada Bu Uci. Ini nggak pertanyaan, tapi kita minta nih pesan Bu Uci untuk para murid. Itu murid ya. Iya, Pesannya apa? ya pesan apa yang ingin disampaikan untuk para murid supaya para murid ini tetap apa ya istilahnya itu semangat ketika belajar. Untuk anak-anak ya di SMK Pawiatan, kami harap, Buci harap kalian tetap semangat, tetap berinspirasi, tetap berkreasi untuk kemajuan di SMK Pawiatan. Harus tetap berprestasi ya Prestasi. untuk SMK Pawiatan. Nah ini ada saran untuk minta saran nih ya dari tim True Boys ya. Ini pesan untuk para murid menyikapi seorang guru dan juga memahami tentang kondisi guru tersebut. Nanti ada kritik dan saran dari Boys ya.
Bu Uci. Nih. Nah, Bu Uci ini Bu Uci diminta untuk memberikan kritik dan saran untuk tim podcastnya nih, tim Boys namanya. Silakan mungkin ingin menyampaikan. Kalau untuk tim boys, untuk level kalian ya, it's okay. Oke, Udah oke. jempol 2 nih. Iya, jempol 2. Jempol 2 nih untuk tim Boys. Ya, oke. Luar biasa ya mereka ya. Iya, Generasi sudah. muda yang sudah menghasilkan Sudah. nih. Betul. Ini bisa jadi contoh nih sebenarnya untuk apa namanya teman-temannya dia yang lain, supaya ketika kita belajar itu tidak hanya sekedar menjadi siswa, tapi harus ada yang kita hasilkan dalam suatu kehidupan. Mungkin ada kata-kata yang perlu disimak dalam suatu kehidupan. Kita jangan hanya menjadi debu, tapi kita harus menjadi pelaku dalam sejarah tersebut supaya kita dikenang. Dan kalian luar biasa sekali ya, gitu ya. Terus untuk ini YouTube channel official SMK Pawiatan, menurut Bu Uci pernah dengar, pernah lihat dong? Ya pernah. Nah, pernah. menurut Bu Uci gimana nih sarannya nih? YouTube Ini channelnya. memang sudah kemajuan sangat-sangat pesat ya. 2 tahun Tahun yang ini? ke ini, itu memang kemajuan Kita yang punya YouTube channel gitu kita ya, punya YouTube channel yang itu official. ini sudah merambah ke YouTube ya. Jadi sekolah kita makin terkenal. Ya. Bagus sekali untuk promosi juga di sekolah kita. Dan pembahasannya juga Bahasanya juga macam-macam kan. luar biasa. Tentang sekolah, tentang guru, tentang profil ya. Iya, ini yang kreatif, idenya juga luar biasa nih. Salut nih buat mereka nih. Sip. Jempol Jempol 2 dua SD. lagi untuk anak boys nih ya. Oke. Baik, itulah tadi pembicaraan kita dengan Bu Uci selaku guru gaul di SMK Pawiatan. Terima kasih Bu Uci Ya, terima sudah kasih Bu Nur. berkenan hadir dan menjawab semua pertanyaan. Harapan kita itu agar generasi muda ini bisa menyalurkan apa yang mereka inginkan, karena dalam kurikulum Merdeka ini kita harus bisa istilahnya itu merangkul mereka semuanya untuk membuat suatu proyek. Jadi guru itu tidak hanya memberikan materi, tapi mengajak mereka untuk berada di dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Nah, oke, sahabat Ngobras, kita akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Mangga diminum dulu. Oh iya, saya lupa. Belum minum. Oh, tak jadi monggo Bu Uci lali ya. Iya.